Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin bercerita tentang kisah legenda dari Kalimantan Barat, yaitu dongeng atau kisah batu menangis. Bagaimana kisah atau batu menangis? Silahkan disimak kisahnya berikut ini. Dahulu kala, pada sebuah bukit yang hijau di Pulau Kalimantan yang tidak tersentuh oleh hiruk-pikuk keramaian, di antara hijaunya alam dan segarnya udara, hiduplah seorang janda miskin. Ia tidak hidup sendiri. Ia adalah perempuan malang yang tinggal bersama anak gadisnya yang sangat cantik. Perempuan janda itu telah lama kehilangan pasangan hidupnya. Anak gadisnya adalah perempuan yang anggun, cantik jelita, dan pandai bersolek. Anak gadis itu berparas rupawan dan sangat menawan bagi para lelaki yang tanpa sengaja bertatap muka atau sekedar melintas. Ia adalah anak pertama dan satu-satunya bagi perempuan janda tersebut. Maka tidak heran segala permintaan akan diturutkan demi kebahagiaannya. Anak gadis itu tumbuh menjadi gadis ibarat putri dari istana. Apakah kesalahan bunda memanjakan putri kesayangannya? Gadis itu menjadi pemalas dan enggan membantu ibunya dalam melakukan pekerjaan rumah yang cukup berat. Gadis tersebut hanya pandai bersolek, menjadikan diri seolah porselen yang harus selalu dirawat sepanjang hari. Akankah ia sadar bahwa ayahandanya telah tiada, sedangkan ibundanya sudah bertubuh renta dan tidak kuat memikul beban hidup ini tanpa seseorang yang mau menemani dan membantunya? Sungguh malang benar perempuan janda itu. Ia sepertinya tengah dirundung cobaan yang beruntun, pahit, dan membuat tulang-tulangnya semakin lemah. Anak gadisnya yang hampir dewasa itu semakin menunjukkan sikap manja selain sikapnya yang pemalas. Segala apa yang diinginkannya seolah tidak boleh dilewatkan dan harus dituruti. Ia tidak sadar bahwa hidup telah mencekik leher ibunya, bahwa kemiskinan ini semakin menekan napasnya, dan bahwa ia tidak boleh berdiam diri sebagaimana ibundanya yang setiap hari senantiasa membanting tulang demi sesuap nasi. Sungguh ironis, gadis itu tidak peduli akan kondisi ibunya. Suatu hari, ketika matahari mulai menyembulkan semburat cahaya dari timur, perempuan janda itu mengajak putrinya berjalan menapaki bukit turun ke desa. Detik-detik itu memaksa seseorang merasakan dinginnya pagi untuk menjaga diri dari rasa kantuk, sekaligus menikmati udara segar dan pemandangan indah dalam keremangan cahaya. Jalan terjal berbatu itu mereka lewati. Tanjakan bertubi-tubi menghadang, tapi sepertinya mereka sudah terbiasa dan sesekali berpegangan pada batang pohon atau bertumpu pada akar-akar besar yang menyeruak di permukaan tanah. Mereka berbelanja di desa dan menemukan segala kebutuhan di sana. Desa ibarat muara bagi mereka yang menginginkan pertukaran barang-barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Di desa pula, mereka seperti menemukan sentuhan peradaban dan saling bertukar informasi. Desa itu cukup jauh untuk ditempuh dengan berjalan kaki. Gadis itu berjalan melenggang mengenakan pakaian yang bagus dan wajahnya yang bersolek. Ia berharap orang-orang yang berpapasan dengannya akan menatapnya dengan penuh kekaguman karena kecantikannya. Sementara ibunya berjalan tergopoh-gopoh di belakang sambil membawa keranjang,
sangat bertolak belakang dengan anak gadisnya. Perempuan janda tua itu mengenakan pakaian dekil yang tidak mencerminkan sebagai sosok seorang ibu dari anak gadis cantik jelita. Ia terlihat tidak lebih dari seorang perempuan miskin yang berjalan di sampingnya. Karena tempat tinggal mereka yang terpencil, tidak seorang pun mengenali mereka. Mereka berjalan beriringan, namun tidak seorang pun akan mengira bahwa keduanya adalah dua perempuan yang berhubungan darah atau merupakan anak dan ibunya. Perjalanan itu akhirnya menemukan pelabuhan yang mereka tuju, yaitu desa. Mereka telah memasuki desa. Desa ini jauh berbeda dari tempat tinggal mereka. Lebih banyak orang tinggal di sini. Rumah-rumah berpagar bambu, dihiasi tanaman bunga, banyak pula yang berdinding halus bercat warna-warni. Pagi-pagi seperti ini, orang-orang sudah terjaga, menyapu halaman, mengarak hewan ternak, ada pula yang siap bertani. Di sini, orang-orang memandangi dua perempuan berjalan gontai melewati jalan masuk desa. Dan pesona gadis itu seolah mencuri perhatian banyak orang, terutama para pemuda desa yang terkagum pada paras ayunnya. Dan di belakangnya tampak diikuti oleh perempuan berpakaian dekil sedang terengah-engah. Sungguh dua perempuan yang tidak sepadan wajahnya, pakaiannya, dan gaya berjalannya. Mereka ibarat dua orang yang tidak menyatu. Tentu hal ini mengundang tanya. Hai gadis cantik, apakah yang menyertaimu adalah seorang ibu yang dulu telah melahirkanmu? Seorang pemuda berjalan mendekat dan bertanya penuh keheranan. Tampak benar rasa iba di wajahnya. Ia seperti menanyakan sebesar apa nurani yang melekat di dadanya, hingga tega membiarkan seluruh beban itu berada di pundak perempuan yang tergopoh di belakangnya. Bukan, gadis itu menyahut dengan angkuh. Ia adalah pembantuku, jawabnya kepada sang pemuda. Dua perempuan itu melanjutkan perjalanan. Si ibu masih diam. Ia tidak banyak bicara atau sekedar menanggapi pembicaraan putrinya. Desa yang cukup luas itu menjadi magnet bagi para pedagang untuk menjual atau membeli hasil tani, hasil ternak, pupuk, bibit tanaman, atau bahan-bahan makanan. Banyak orang yang berdatangan ke sana dan banyak warung dengan masakan bermacam-macam. Ada juga yang sengaja datang ke desa itu untuk memancing di sungai. Sungai desa tersebut cukup lebar dan tentu masih sangat alami. Hai manis, mengapa tidak kau bantu ibumu? Bukankah di belakangmu adalah ibumu? Seorang pemuda lain bertanya dengan nada menggoda. Ia mendekat menatap gadis tersebut. Pemuda yang cukup tampan dan berwibawa, ia menyempatkan diri memberi rasa simpati pada perempuan di belakang gadis itu. Bukan ibuku, jawab gadis itu sembari mengangkat wajahnya demi meyakinkan kebenaran jawaban darinya. Ia bukan ibuku, ia adalah budakku, lanjutnya. Sungguh tega gadis itu bicara di hadapan ibunya. Sepanjang jalan, setiap pertanyaan yang muncul dan berkaitan dengan ibunya, ia selalu menyatakan jawaban yang sama. Apakah itu adalah ungkapan hati seorang anak kepada ibunya yang telah bersusah payah mengandungnya selama berbulan-bulan, ataukah balasan dari kesetiaannya selama ini? Sungguh tidak disangka gadis itu telah durhaka kepada ibunya. Betapa malangnya ibu tersebut. Ibu yang lugu itu tidak kuat menahan diri setelah cerca dan hina tiada henti.
Setelah pada mulanya mampu menahan kesedihan, akhirnya ucapan yang menyakitkan hati itu tidak mampu dipendamnya, dan amarah semakin tidak terbendung. Perempuan itu memanjatkan doa, "Ya Tuhan, hamba tidak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu tega memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia." Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, tiada disangka tubuh gadis durhaka itu perlahan berubah menjadi seonggok batu. Tubuh indah itu tiada lagi menampakkan diri sebagai keindahannya. Tubuh itu mengeras dan tidak bisa bergerak. Perubahan dimulai dari kaki. Ketika perubahan hampir mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis, memohon ampun kepada ibunya. "Oh ibu, ibu, ampunilah saya. Ampunilah kedurhakaan anakmu yang selama ini. Ibu, ibu, ampunilah anakmu." Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon ampun kepada ibunya. Alangkah menyesal anak gadis itu. Ia telah kehilangan waktu. Semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Batu itu tegak berdiri. Sekalipun telah menjadi batu, tetap dapat terlihat bahwa kedua mata gadis tersebut masih menitikkan air mata seperti sedang menangis. Nah, itu ya kisah atau dongeng dari Kalimantan Barat, yaitu legenda batu menangis. Terima kasih sudah menyimak kisah atau dongeng di channel YouTube Boring Vlog ini. Silahkan simak dongeng Nusantara lainnya yang ada di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.